Eh, Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali bertemu lewat aplikasi Zoom meeting dalam kegiatan kajian rutin pekanan DKM Masjid Baitul Salam Rumah Sakit Kanker Darmais, dan alhamdulillah Ustadz kita Ustadz Abdul Hakim sudah hadir akan melanjutkan kajian kitab Adab Minhajul Qasidin. Sebelumnya kami ingatkan kepada jemaah sekalian yang hadir di aplikasi Zoom ini, juga kepada Ustadz Abdul Hakim. Kita punya waktu Ustadz sampai jam 1:30 Ustadz. Oke. Ya, nanti jam 1:30 kurang 10 menit nanti kita cukupkan penyampaian materi. Mungkin bisa dilanjutkan sebentar untuk tanya jawab. Demikian dari saya. Silakan Ustadz, falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar summa amma ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita dapat kembali dalam majelis ilmu melalui link Zoom di Majelis Ta'lim Masjid Darus Salam atau Baitus Salam, ya, Rumah Sakit Darmais. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Qasidin. Kita masuk pada faslun fi bayani sifat al-masyruta fi man takhtar suhbatahu. Ya. Jadi faslun pasal pembahasan mengenai fi bayani sifat. Ya. Untuk menjelaskan penjelasan tentang sifat-sifat al-masyruta yang disyaratkan fi man takhtaruhu atau fi man takhtar suhbatahu, pada orang yang engkau pilih untuk bersahabat. Ya. Kenapa kita perlu mengetahui syarat ini? Ya, karena kita hidup membutuhkan istri, membutuhkan anak, membutuhkan kawan, membutuhkan sahabat. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti perkara persahabatan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya. Ini khalil itu lebih tinggi daripada habib. Kalau habib artinya kecintaan. Kalau khalil lebih sangat dicintai. Ini sahabat akrab. Ya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Beliau mengatakan, hendaklah kalian semua, ini setiap dari kalian memperhatikan man yukhalil, siapa yang dia pilih untuk bersahabat. Ya, jangan bersahabat dengan semua orang. Kita perlu mengenal, mungkin perlu tahu, tapi tidak perlu untuk bersahabat dengan semua orang, dan tidak akan bisa. Ya, maka dalam Islam kita diharuskan pilih-pilih teman. Ya, demikian juga kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk memilih teman. Nah, betapa banyak orang mendapatkan kesuksesan dunia akhirat disebabkan oleh pertemanan
Demikian juga sebaliknya, banyak sekali di sana orang yang menderita sengsara dunia akhiratnya gara-gara perkawanan. Ya. Dan tentunya kita ingat bagaimana kisah Abu Talib, paman Nabi alaihissalam yang berjasa besar dalam dakwah Islamiyah, ternyata beliau mati di atas kekufuran. Dan ini perkara yang sangat memukul perasaan Nabi alaihissalam, ya, membuat beliau sangat bersedih. Tidak lain sebabnya adalah karena ketika sakaratul maut, Rasulullah mendatangi Abu Talib untuk mentalkin beliau, ternyata datang juga di situ, ya, Abu Jahal sebagai saudara sekaligus teman dekatnya, dan satu orang lagi, kawannya lagi, yang mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau akan membenci, meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, agama dari ayahmu? Yaitu ketika seorang bersyahadat, dia harus meninggalkan agama leluhurnya yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Nah, akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan syahadat, dan dia mati di atas kekafiran. Ya, menyebabkan beliau masuk neraka selama-lamanya. Ya, walaupun mendapatkan azab yang paling ringan, yaitu dipakaikan sendal dari bara api dan membuat otaknya mendidih. Ya. Dan di sana juga ada hadis masyhur yang sering kita dengar, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, misalnya kawan yang baik seperti penjual minyak wangi. Ya, imma yuhdiyaka, bisa jadi dia memberi hadiah padamu karena punya stok jualan minyak wangi banyak. Wa imam tabta minhu, dan bisa jadi engkau membelinya, ya, beli ke kawan, ya, termasuk bentuk tolong menolong. Nah, ketika ada kawan yang berjualan, kita membeli darinya, membeli dari orang yang tidak kita kenal. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan yang kemungkinan ketiga kata Rasulullah adalah engkau mendapatkan bau yang wangi dari kawan yang baik. Oh, dia kawannya Ustadz, berarti ke bawah wangi dia. Ya. Oh, dia kawannya Pak itu yang amalnya banyak. Oh, Masya Allah. Ya. Wah, amal jali susu, kata Rasulullah, adapun kawan duduk yang buruk, ya, famasaluhu masalun nafi khilqir, permisalannya seperti peniup bara api di tukang pandai besi. Iman yahriko siyabaka, bisa jadi membakarmu, ya, dia berteman dengan bandar narkoba, ke bawah dia dititipin barang, nggak tahu barang apa, ternyata narkoba, ya, ini terbakar istilahnya. Wa iman tajida minhu rihan muntinah, dan bisa jadi engkau mendapatkan darinya bau yang busuk. Ya, ini ketika manusia membicarakanmu, oh dia kawannya fulan, bandar narkoba, dia kawannya Alan, tukang minum khamar, tukang zina. Nah, ini bau yang jelek. Karena itu kita disuruh memilih-milih. Ya. Beliau mengatakan wa alam annahu la yasluhu as-suhbah kullu ahad. Ketahuilah, tidak pantas untuk dijadikan sahabat semua orang, bukan, ya, tidak semua orang pantas untuk dijadikan sahabat. Ya. Wala budda an yumayyizal mashub, ya, bi sifatin wa khisalin yuraghibu bisababiha fi suhbatihi. Orang yang hendak kita sahabati harus dibedakan
Apakah dia memiliki sifat-sifat perangai-perangai yang menjadikan kita semangat, ya, didorong untuk bersahabat dengan dia, ya. Wa tastaritu dzalikal khisal bihasabil fawaid al-matlubah fi suhbah, ya. Dan yang disyaratkan dari perangai dan sikap seorang yang hendak kita sahabati adalah dia memiliki manfaat di dalam bergaul dengannya, dalam bersahabat dengannya ada manfaatnya. Imma dunyawiyah wa imma ukhrawiyah atau diniyah. Ada manfaat duniawi atau manfaat agama dunia. Kalau ada manfaat duniawi, mungkin karena dia apa? Orang yang pandai berbisnis, sehingga kita bisa belajar darinya. Atau dia dokter, kita bisa bertanya. Atau dia guru, kita bisa bertanya pelajaran anak kita. Dia penjahit, dia, ya, kita bisa minta tolong pada dia, dia kontraktor dan seterusnya. Ini manfaat duniawi, ya. Atau berkawan dengan orang yang kita bisa mengambil manfaat diniyah, manfaat agama. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah saya bawakan, ya, di majelis di masjid Baitul Salam. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, aswa'u qaumin indi, kata Ibnu Mas'ud, kaum yang paling buruk menurutku, yang paling aku benci adalah qaumun yajlisuna la lidunya wala lil akhirah. Ya, kaum yang berkumpul duduk-duduk tidak dapat manfaat dunia, tidak dapat manfaat akhirat. Nggak dapat uang, nggak dapat pahala. Jangan. Ya, kita ini umur pendek. Umur umat Islam ini paling pendek dibanding umat-umat terdahulu. Ya, harus bakhil dalam waktu. Ya, kalau terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Wa hiya imma dunyawiyah kalintifa bil mal wal jah. Ya, manfaat duniawiyah seperti harta. Jadi dia bisa nggak kerjasama dengan kita, ya, usaha. Atau al-jah, kedudukan, dengan bersahabat dengan dia, karena dia itu pejabat atau sesepuh di sini, maka kita mendapatkan kemudahan urusan bermasyarakat. Misalkan, ini perlu kita berkenalan, makanya kita tidak boleh sombong, ya, dari berkenalan dengan orang-orang yang kita akan membutuhkannya suatu hari nanti. Ini potensial orang-orang ini kita butuhkan. Ya, Bapak ini saya jelas butuhkan dia, Bapak ini jelas butuhkan dia. Nah, maka berkenalanlah, ya. Oh, bi mujarradil istinas bil musyahadah wal muhawarah. Ada juga manfaat duniawiyah, sekedar kita mendapatkan kenyamanan dan, ya, dan hiburan dengan bertemu dan ngobrol dengan dia, orangnya enak, ya, suka bercanda, sehingga kita kalau ketemu dia seger, ya, suasana cair, orangnya apa, humoris, ya. Maka yang seperti ini perlu juga ada, kita punya kawan yang seperti itu, ya. Nah, makanya siapa Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kami dahulu jika sedang kusut hati kami, ya, sedang jenuh, ya, sedang lemah, malas untuk beribadah dan belajar, kami datang kepada guru kami Ibnu Taimiyah. Ya, kami duduk di hadapannya, tidak lama kami berbincang dengannya, mendengarkan ucapannya, setelah itu kami berdiri dalam keadaan telah bersemangat kembali. Nah, ini perlu kita, ya. Cuma kalau kita di sini lagi malas beribadah, lagi futur, ya, kurang ibadahnya, coba datang ke masjid, ya, kawan-kawan kita dari jamaah tabligh. Nah, duduk bersama mereka, itikaf setengah hari atau satu hari. Nah, kita kan dapatkan mereka di sana apa? Memenuhi masjid itu dengan itikaf setiap hari, dengan sholat, baca Quran, berzikir, masya Allah. Nah, pulang dari situ kita mendapatkan refreshing mental, ya, keagamaan kita. Atau kita sedang pusing, ya,
dengan masalah, maka kita perlu ketemu dengan siapa? Ketemu dengan kawan yang menghibur, ya, kawan lama, ya perlu juga nggak masalah. Sambil kita apa? Mengajak dia untuk saling berwasiat dengan ketakwaan. Ya. Walaysa dzalika gharduna. Namun yang kita bahas bukan itu, manfaat yang kita akan perhatikan di majelis ini adalah manfaat diniyah. Karena kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat sangatlah jauh. Kehidupan dunia ini satu titik aja, kehidupan akhirat tanpa ujung. Seakan-akan dikatakan apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, wahai sekiranya aku dahulu bekerja untuk kehidupanku ini, maksudnya kehidupan sejatiku ini, itu kehidupan setelah kematian. Jadi kehidupan yang sejati justru setelah kematian, ya, dan itu yang panjang. Sedangkan kehidupan sekarang ini kehidupan yang pendek. Ya. Wa imma diniyah. Adapun manfaat diniyah dari bergaul dengan seseorang, wa tastami'u fiha aghrad mukhtalifah. Ada berbagai jenis. Ya. Ini yang punya buku terjemahan bisa dibuka bukunya, ya. Wa min hal istifadah bil ilmi wal amal. Di antaranya istifadah dengan ilmu dan amal, karena agama ini cuma dua isinya, ilmu dan amal. Ilmu agama dan amal. Ya, kalau ilmu agama, oh ustadz itu, ya, ada di komplek kita ada seorang ustadz tinggal bersama kita, ya, banyak bergaul dengan dia, apalagi dia selalu ke masjid berjamaah, ya. Khususnya di luar pandemi, ya. Kalau di pandemi ini ya kita berkomunikasi di mana? Di sosmed, ya. Sehingga kita bisa apa? Dengan adanya seorang ustadz di grup itu grup jadi terkendali. Masya Allah, ya. Kehadiran seorang ustadz di satu grup WA itu terkendali. Jadi mereka mau share apa? Lagu-lagu, ya, dangdut, ya, yang terbuka aurat, mereka nggak berani karena ada ustadz yang di sini, ya, karena ustadz itu pasti akan bicara. Akhirnya mereka kabur bikin grup sendiri, ya, grup lagi yang baru yang nggak ada ustadznya. Nah, ini bagaimana keberadaan seorang yang berilmu itu bermanfaat, bermanfaat di satu grup, bermanfaat, membuat mereka terhenti dari apa? Dari kemungkaran, ya. Wal amal, dan kedua adalah bergaul dengan mereka memiliki amal. Jadi ilmunya itu tidak sekedar teori, namun ilmunya itu dijiwai dan diamalkan, itu yang paling penting. Ya, karena kalau sekedar ilmu itu teori, itu akan menjadi musibah di akhirat. Ya, dia punya ilmu agama, ya, sholat jamaah nggak pernah, bahkan sholat bolong-bolong, katanya dari pesantren, tapi joget-joget dangdut bersama di acara warga bersama yang bukan mahramnya, dengan bukan istrinya di atas panggung lagi. Nah, ini yang seperti ini ilmunya akan menjadi musibah bagi dirinya. Nah, ini naudzubillah, ya. Kita ingat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ilmu ilman, ilmun fil qalbi wa ilmun fil lisan. Ya, wa amal ilmu fil qalbi fa huwa ilmu nafi', wa amal ilmu fil lisan fa huwa hujjatullah ala ibadihi. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah bahasanya ilmu itu ada dua. Ilmu yang ada di hati dan ilmu yang hanya di lisan. Adapun ilmu yang ada di dalam hati, maka dia adalah ilmu yang bermanfaat, menggerakkan badannya untuk beramal. Adapun ilmu yang hanya ada di lisan, maka ini adalah musibah, hujah Allah untuk menghadap. Ya, hati-hati. Ya. Jadi agama ini terdiri dari apa? Ilmu dan amal. Maka kita bersahabat juga lihat apakah dia orang berilmu dalam agama
Kalau bukan ahli ilmu, ahli amal. Bagaimana kita pernah bawakan hadis 3 orang yang pertama kali ya dihisab di hari kiamat dengan amalan paling besar. Yang pertama mengajarkan ilmu, yang kedua berjihad, yang ketiga berinfak. Nah, kalau kita mau mendapatkan amal yang besar, ini pilih. Imam jadi ahli ilmu, ustadz, mubalik. Kalau tidak bisa, jadi ahli amal dengan harta, dengan uang kita untuk agama ini. Kalau nggak punya banyak, keluarkan walaupun sedikit. Ditambah dengan beramal dengan fisik. Mujahid itu beramal dengan fisik. Ya. Wa min hal istifadah min ya istifadah minal jah taksinan min idai man yukaddirul qalba yasudduhu anil ibadah. Di antaranya adalah istifadah dari ya dengan kedudukan seseorang ya agar dia berlindung dari orang-orang yang akan mengotori hatinya, yang membatasi dia dari ibadah. Ini karena seorang itu semua orang itu sebenarnya mengajak atau dai dengan ucapan atau perbuatannya. Ada yang mengajak ke surga, ada yang mengajak kemana? Ke neraka. Ada yang mengajak ke surga karena dia tiap hari orangnya mentaati firman Allah, sabda Rasulullah. Ya, tidak malu keluar dari lisannya. Ya, dalam pembicaraan sehari-hari Allah berfirman artinya begini, Rasulullah bersabda begini, dulu ada sahabat begini. Tidak malu seorang muslim untuk mengucapkan itu dalam kehidupan kesehariannya. Atau dia amalannya juga mencerminkan ajaran agama. Maka dengan bergaul dengan orang yang seperti ini, kita bisa terbawa. Dan hindari orang yang jurusannya jurusan neraka. Jadi ada orang-orang jurusannya ke neraka. Ya, tanpa dia berbicara mengajak juga amalan dia tiap harinya ya membuat orang ingin melakukan maksiat. Karena apa? Setiap tontonan adalah tuntunan. Setiap tontonan adalah ajakan. Setiap tontonan adalah ajakan. Maka bahaya. Kalau kita, maka dari itu beliau mengatakan dengan berlindung pada satu komunitas tertentu, ya kita bisa melindungi diri kita dari pergaulan orang-orang yang merusak hati, yang mengotori yang menghalangi dari ibadah. Ya, di sebagian pergaulan itu, kalau orang mau sholat aja, diejek. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wala ibadah. Jika kalian mengajak pada sholat, mereka menjadikannya permainan dan olok-olok. Ya, ini terjadi. Ayat itu terjadi. Kalau ada yang mau sholat dibilangin, sesuci lo, atau apalah banyak ya. Kita perhatikan apa yang mereka bilang. Ya banyak sekali ejekan-ejekan seperti itu. Ini menghalangi dari ibadah. Wa min hal istifadah minal mal lil iktifa bihi min tadyi'il awqat fi talabil qut. Di antaranya adalah istifadah dengan bergaul dengan orang tersebut, maka kita bisa mendapatkan pekerjaan yang membuat kita bisa hemat waktu. Karena pekerjaan itu ada yang menghasilkan sedikit, ada yang menghasilkan banyak. Kalau bisa waktunya sedikit tapi hasilnya banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk beribadah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari disebutkan bab tanawub fi talabil ilmi, bab berganti-gantian dalam talabul ilmi, di mana Umar bin Khattab punya tetangga ya, yang bergantian dengan beliau menjaga tokonya. Sehari Umar bin Khattab yang jaga, ya, dia thalabul ilmi ngaji bersama Rasulullah. Hari besoknya Umar yang ngaji dan dia yang jaga tokonya, berganti-gantian.
Seperti itu. Ya, makanya kita ini ngaji itu kebutuhan harian. Kebutuhan harian. Ya, hati kita akan kering, akan apa namanya? Akan jenuh, akan kotor, akan bosan kalau tidak mendapat asupan gizi dari pemahaman terhadap Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minha al-isti'anah fil muhimmat, ya, dengan kita bergaul dengan orang tertentu kita bisa dalam urusan-urusan penting kita bisa minta tolong pada dia. Ya, kita ya apa punya teman para medis, apoteker, kita bisa tanya obat ini gimana, yang ini sama ini bagaimana, mana yang lebih baik, yang lebih cocok, ya. Nah, bisa bertanya, ya. Kita bisa bertanya, minta tolong kepada mereka yang memiliki profesionalitas. Makanya setiap orang itu harusnya punya profesionalitas di bidangnya masing-masing, sehingga bisa paling apa? Tahun, ya. Fatakunu uddatan fil masaib wa quwwatan fil ahwal. Jadilah dia perbekalan ketika menghadapi musibah. Ini kita sekarang Indonesia ini sedang banyak musibah, ya. Ini banyak musibah ini kita harus banyak introspeksi, ya, karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kalian musibah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh tangan kalian. Tangan kita melakukan apa? Tangan kita itu hari-hari ini megang HP. Mungkin banyak musibah dari situ. Ya. Tidak tua, muda, remaja, anak-anak, bahkan SMP, SD, sekolah semua lewat online, bahkan TK pun online sekarang coba. TK online. Nah, gimana TK online? Berarti yang sekolah bapaknya itu, ibunya, ya. Anak TK online nggak bisa mencet tombol. Nah, dari situ banyak sekali maksiat, ya. Baik maksiat apa? Mata maupun maksiat lisan yang diterjemahkan lewat jari. Ada namimah, adu domba, ada ghibah, ya, ada kazib, ada ghibah, ada kazib. Ghibah itu gosip, ada kazib, kedustaan, ya. Yang kedustaan ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Itu tidak tergambarkan dulu. Hadis Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang laki-laki di pagi hari berbuat kedustaan, dan kedustaan ini tersebar ke seluruh dunia. Itu tidak tergambar dulu. Bagaimana gambaran kejadiannya? Ternyata hari ini baru kita paham. Oh, dengan orang dusta di sosmed tersebar ke seluruh dunia, maka terjadilah apa yang Rasulullah pernah kabarkan itu. Ya, wa quwwatan fil ahwal, sehingga bisa menjadi kekuatan, ya, sumber daya manusia. Kita punya kawan-kawan, ya, kawan. Ya, kawan itu awan. Awan artinya penolong-penolong, ya, dalam segala keadaan, dalam segala urusan, ya. Wa min hantidaru asy-syafa'ah fil akhirah, dan yang paling penting dari bersahabat dengan orang saleh adalah syafaat di akhirat kelak. Ya, kama qala ba'd salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, istaghfiru minal ikhwan, perbanyaklah kalian kenal dengan ikhwan. Ikhwan yakni saudara-saudara yang sudah multazim, yang sudah apa? Sudah konsisten di atas jalan ibadah, enggak bolak-balik, sudah konsisten, ngajinya konsisten, ya, ibadahnya konsisten, sudah istiqomah. Ini ikhwan. Ya, perbanyak kenalan orang soleh dari mereka. Fa inna likulli mu'min syafa'ah, setiap mukmin memiliki syafaat. Ya, dia bisa berdoa di hari kiamat, minta tolong kepada Allah agar kawannya itu diampuni atau dikeluarkan dari neraka dan seterusnya. Itu namanya syafaat, ya. Fahadi fawaid tastadi kullu faidatin surutan la tahsulu illa biha. Faedah-faedah yang banyak ini
tentunya hanya terjadi dari jenis-jenis sahabat tertentu, enggak semua sahabat bisa begitu. Yang bagaimana? Ya, yang pertama ayakuna akilan. Nah, pilih sahabat yang berakal, yang pinter. Ya, semua orang sebenarnya pinter kalau dia fokus di bidangnya, di kelebihannya. Karena semua manusia kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kita itu disuruh fokus pada keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Farihina bima atahumullah min fadlih, kata Allah, mereka bergembira dengan keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Jadi dia keutamaannya matematika, fokus di itu. Nah, sayangnya kita kalau lihat rapot anak kita, yang dilihat itu nilai yang jelek. Yang jeleknya yang mana nih? Yang nggak bisa dia yang mana, pelajaran mana? Ini kemudian dikejar pelajaran itu, padahal yang namanya dia tidak diberi keutamaan oleh Allah di bidang itu. Dia diberi keutamaan di nilai yang paling tinggi. Apa nilai paling tingginya? Itu. Ya, berarti itu yang terus didorong. Karena setiap manusia ada apa? Kelebihan dan kekurangan. Sayangnya kita mengejar kekurangan. Mestinya kita fokus pada kelebihan yang Allah berikan, kemudian dimanfaatkan. Ya, termasuk kita, kelebihan saya apa? Masa sih Allah nggak kasih kelebihan? Pastilah Allah memberi kekurangan, ada juga kelebihannya. Ya. Akilan, berakal. Wahasanul khuluq. Yang kedua, akhlaknya baik. Ini pilih. Ya, tips memilih sahabat yang pertama, yang berakal. Yang kedua, akhlaknya baik. Yang tiga, ghairu fasik. Bukan orang fasik. Bukan orang jahat. Ya, bukan preman, bukan penjahat, pencopet dan seterusnya. Ya. Ghairu fasik wala mubtadi. Bukan ahli bid'ah. Ya, pengikut aliran sesat. Seperti Syiah, Rafidhah, atau ya Syiah Rafidhah yang saya katakan di pertemuan lalu, ya mereka itu kelompok yang mengkafirkan sahabat, memusuhi sahabat Nabi, memusuhi istri Nabi, rusak agamanya. Atau Mu'tazilah, orang-orang liberal yang berani menabrak batasan-batasan syariat dengan akalnya. Ya, orang-orang liberal, Mu'tazilah, ini ahli bid'ah. Kemudian yang ketiga, orang Khawarij. Orang Khawarij ini apa? Orang yang memerangi kaum muslimin, ya, menyakiti kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, dan dengan itu mereka merasa beribadah. Ya, dikit-dikit kutil, dikit-dikit kutil. Jadi itu apa? Kutil itu dibunuh, dikit-dikit hukumannya dibunuh, diulang-ulang terus di majelisnya. Nah ini jadi ya itu. Yang keempat, wala harisin ala dunia. Yang kelima, jangan bersahabat dengan orang yang serakah dalam urusan dunia. Ada 5 ya. Yang pertama berakal, 2 akhlaknya baik, yang 3 tidak fasik, yang keempat bukan ahli bid'ah, bukan pengikut aliran sesat, yang kelima bukan orang yang serakah dengan dunia. Nah, makanya dahulu para sahabat ya, mereka biasa makan bersama. Para salaf juga demikian, kalau kenal dengan orang diajak makan bersama. Dari cara makannya seseorang ketahuan apakah dia orang yang serakah atau tidak. Kalau orang serakah dia kumpulkan semua buat dia. Ini orang yang serakah. Makanya kalau di pesantren itu kita biasa dididik makan berjamaah di nampan, ya, satu nampan 4 orang, ya, atau 5 orang. Ini proses pendidikan, dimana dengan makan berjamaah itu seorang isar, mengutamakan orang lain, nggak buru-buru, nggak serakah. Makanya di pesantren itu kalau ya santri-santri baru jamaah makan, biasanya mereka cepat karena saja berebut, ya, serakah masih. Tapi begitu dengan berjalannya waktu, tiap hari makan berjamaah 3 kali, mereka terdidik, ya, tertarbiyah untuk menunggu. Mungkin ada kawannya yang makannya yang makanya lambat, ya, ditunggu, ya. Nah, makanya sedikit, maka ditemani sampai semua selesai, ya. Bahkan isar
mengutamakan orang lain. Ini merupakan ketika makan berjamaah ini adalah proses tarbiyah untuk menghilangkan sifat serakah pada diri kita. Ya, berbeda kalau makan di piring masing-masing itu ya sudah ambil masing-masing. Nah, kita bisa lihat itu di mana? Di walimah, resepsi, di prasmanan. Ah, di prasmanan itu kita bisa lihat bagaimana serakahnya manusia dengan makanan itu, serakahnya mereka. Semua dicoba, semua dimakan padahal nggak habis. Ya, saya pernah di satu resepsi, saya ambil air putih, kemudian saya naik tangga, saya lihat bagaimana mereka berbolak-balik ini makan ke sana, saya nggak ikut makan. Tapi lihat bagaimana manusia itu serakah sekali, ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan mala abnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Anak Adam tidaklah memenuhi satu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, perutnya. Bihasbihi luqaimat yukimna bihasul bahu. Cukuplah beberapa suap untuk bisa menegakkan tulang punggungnya, bisa berdiri, sejalan. Fa'ilam yakun fihi bud wa thulusun lima lil ta'ami wa thulusun lil syarabi wa thulusun lil hawa. Kata Rasulullah, kalau harus lebih dari itu, maka bagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Lihat bagaimana Rasulullah jadikan bagian air itu sama dengan bagian makanan. Nah, nggak seperti orang sekarang ya minum hanya untuk mendorong makanan yang ada di tenggorokan saja. Dan akhirnya banyaklah masalah kesehatannya. Ya, Rasulullah mengatakan sepertiga itu sama antara makanan dengan minuman, dengan udara. Ya. Nah, itu ada 5 ya sifat orang-orang yang perlu kita jadikan sahabat. Ya. Wa amma al-aqal, adapun berakal, fahuwa ya rasul mal. Ini modal utama. Harus dengan orang yang berakal. Jangan yang bodoh-bodoh amat. Ya terlalu bodoh susah juga kita ngomong sama dia. Nah, ini kita sering emosi. Ya kan? Kita ngomong dia nggak dengar. Kita dengar, dia dengar nggak paham. Dia paham, pahamnya beda. Dia udah pahamnya benar, dia nggak ngerjain. Ya. Coba orang yang ngobrol sama ya Pak Bolot misalkan, ya kan banyak kesel, ya kan kita ngomong kemana dia jawabnya kemana, ya kecuali kalau dia ngobrol sama perempuan, ya atau masalah uang dia dengar, ya ini perlunya kita berkawan dengan orang yang berakal, ya kalau kita kecuali kalau kita terapis, orangnya sabar, ya bisa bertemu dengan orang-orang yang kurang berakal, ya kan dibimbing. Tapi kalau kita bukan terapis, bukan bidangnya, pilih orang yang berakal. Walau khairu fi suhbatil ahmaq, tidak ada kebaikan pada bergaul dengan orang yang bodoh. Orang yang ahmak ini bukan bodoh nggak tahu ya, tapi tingkah lakunya itu kayak orang bodoh, teriak-teriak di jalan misalkan. Ya dia lagi senang teriak-teriak di jalan. Dia lagi stres teriak-teriak di jalan. Ya malu kita lah. Ya bawa orang seperti itu. Nah ini orang seperti ini perlu belajar adab. Ya. Al-ahmaq. Ya. Li'annahu yuridu ayyan ya. In yuridu ayyan faka fayadurruka. Karena orang bodoh, orang yang bodoh itu, dungu itu bisa jadi ingin memberi manfaat malah memberi mudarat. Kita ingat kisah bisa seorang yang tidur di salah satu pohon memerintahkan monyet untuk monyetnya dia untuk menjaga dia dari gangguan, maka monyetnya itu menjaga dia dari dari nyamuk, dari lalat. Ternyata lalatnya itu susah ditabok, susah ditangkap, lalatnya itu hinggap di kepala orang yang tidur tadi. Akhirnya marahlah monyet itu, diambilnya batu, dihunjamkan ke kepala orang tersebut. Orang tersebut pun meninggal. Ini kadang-kadang orang pingin memberikan manfaat, tapi yang terjadi justru mudarat karena tidak berakal.
ya, dia memberikan saran obat karena dia bukan ahlinya dan ini penyakit berbahaya, ya bukannya memberi manfaat malah memberi mudarat. Nah ini bahaya. Makanya pilih teman yang berakal, ya. Wa nani bil aqil alladhi yafhamul umur ala ma huwa alaih. Ya, yang kita maksud dengan orang berakal adalah yang memahami perkara-perkara sesuai dengan kenyataannya. Ya, karena ada orang-orang yang hiperbolis, segala sesuatu dibesar-besarkan, didramatisir. Ini juga kurang baik. Ada orang yang segala sesuatu disebut konspirasi, padahal bukan. Ya, ada juga orang kebalikannya, segala sesuatu diremehkan. Nah, ini juga kurang baik. Ya, wa imma binafsihi, ya, wa imma an yakuna bihaitsu idza ufhima fahim, ya. Bisa jadi orang yang berakal itu kalau kita kasih tahu dia paham. Imma binafsihi, dia paham sendiri, ya. Jadi orang berakal itu dia tanya, ya, Ustadz, dikasih link sama Ustadz, ya, dia Ustadz mau nulis hadis ayat makalah, udah ada kawannya yang lain nulis di internet, tinggal kasih link aja. Udah dia nyari sendiri ketemu. Ya dia buka linknya, baca, paham. Ya. Atau dia nyari sendiri. Ya zaman sekarang informasi sangat mudah didapat. Wa iman yakuna bihaitsu idza ufhima fahim. Ada juga orang berakal yang kalau diberitahu baru tahu, ada tingkat di bawahnya. Nah, seperti ini juga alhamdulillah, ya. Lihat bagaimana persahabatan antara Musa dengan muridnya, ya, di surat apa? Al-Kahfi. Ya, bagaimana persahabatan Ashabul Kahfi. Bagaimana persahabatan antara dua pemilik kebun. Nah, lihat kisahnya di surat Al-Kahfi. Itu persahabatan yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Sampai persahabatan Ashabul Kahfi dengan anjing mereka. Karena anjing itu punya akal dibanding, ya, maksudnya bukan akal taklif, ya. Dia bisa mudarrab, mukallibin. Ya, mereka bisa diajar, dilatih. Ya, punya ilmu. Lebih tepatnya bukan punya akal anjing itu, tapi punya ilmu. Dia bisa menyimpan ilmu. Makanya anjingnya Ashabul Kahfi diabadikan oleh Allah dibanding anjing yang lain karena dia punya ilmu. Ya, dan dia setia menjaga mereka. Nah, dan dia juga ikut dibangkitkan setelah 309 tahun. Demikian juga anjing yang sudah dilatih di surat Al-Maidah ayat ke-5, ya. Anjing yang sudah dilatih, maka binatang yang diburu oleh anjing tersebut menjadi halal. Anjing yang punya ilmu. Kalau anjingnya anjing biasa, nggak halal. Dia menangkap buruan, tapi anjing biasa nggak halal. Tapi kalau anjingnya sudah dilatih, sudah punya ilmu, dilepaskan dengan bismillah, maka menangkap halal. Ini coba dibandingnya, bagaimana Allah membedakan anjing antara yang berilmu dengan tidak berilmu. Maka kita juga harus bedakan orang antara yang berilmu dengan tidak berilmu. Kita utamakan dan muliakan orang yang berilmu. Ya. Dan memang fitrah manusia begitu, Pak. Ya. Fitrah manusia menghormati ahli ilmu agama. Walaupun kadang dia keliru, ya, tetap ya keliru. Itu seperti mushaf yang rusak istilahnya, ya. Ahli ilmu agama tapi kok perbuatannya begitu, ya dia seperti mushaf yang rusak. Ya, kita hina nggak boleh, ya. Kita muliakan kebenarannya, rusaknya, salahnya, ya kita doakan, ya. Dan semua orang butuh nasihat, ya, selama dia masih hidup. Ini yang pertama, yang berakal, ya, cari kawan yang berilmu, ya.
ilmu tentang dunia, ataupun ilmu tentang akhirat. Ya. Itu ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah taala, man arada dunia fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka dia wajib tahu, punya ilmu dunia. Siapa yang ingin akhirat, dia juga wajib punya ilmu tentang akhirat. Siapa yang ingin dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, juga dia wajib punya ilmu tentang dunia dan tentang akhirat. Ya. Yang kedua, hasanul khuluq. Ya. Inilah orang yang hasanul khuluq, baik akhlaknya. Kalau baik agamanya disebut hasanuddin. Hasan itu orang yang baik, hasanuddin. Kalau baik akhlaknya hasanul khuluq. Fala budda minhu ya idrubba akilin yaglibuhu ghadab aw syahwah fayuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi. Ya. Orang yang berakal, yang berilmu, namun dia juga akhlaknya baik. Hati-hati orang yang berilmu, akhlaknya buruk, ya cukup tahu aja. Ya, orang yang berilmu tapi sukanya mencaci maki. Ya, sukanya ngata-ngatain orang. Ya, ini ya bagaimana? Ya, akhlaknya nggak baik. Ya. Idruba akil, karena banyak orang berakal dikuasai oleh kemarahan. Orangnya pemarah. Orangnya pemarah. Ini akhlak yang buruk itu dirangkum dalam hadis Nabi SAW. La taghdab. Jangan apa? Jangan marah. Jangan marah. La taghdab. Itu akhlak yang baik itu. La taghdab. Jangan marah. Maksudnya marah yang berkaitan dengan hak kita. Tapi kalau marah untuk membela agama, itu kewajiban. Marah ketika Allah dihina, itu kewajiban. Ya, kita kalau ada orang soleh, khusyuk, tawadhu, ibunya dihina, dia nggak marah. Bapaknya dicaci maki, dia nggak marah. Ini bukan anak yang baik. Ketika orang tuanya dicaci maki, dia harusnya marah dong. Tanpa harus kemarahannya itu menyebabkan dia melakukan kezaliman. Tapi dia harus membela orang yang mencintainya. Allah Ta'ala paling mencintai kita. Makanya harus paling kita bela. Ada orang yang berilmu, berakal, cuman dia dikuasai oleh kemarahan. Syahwah atau syahwat. Syahwat perut atau syahwat kemaluan. Ini berbahaya. Ya. Fayuti'u hawahu, dengan sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Fala khaira fi suhbatihi, tidak ada kebaikan bersama dengan orang seperti itu. Ya, dia orangnya pintar sih, cuman ya makanya begitu. Ya. Oh, dia ngomong ya enak, nanti kita jadi kena dosa riba. Ya. Ya, begitulah pokoknya. Nah, itu doakan dia. Ya, doakan. Karena manusia itu terbentuk dari keluarganya berpuluh tahun. Ya. Kita yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun saja tidak berhasil, belum tentu bisa berhasil merubah perangai buruk yang ada pada suami atau istri kita. Ya, namanya dia ada perangai baiknya, ada perangai buruknya. Yang perangai buruknya belum tentu bisa kita rubah 10-20 tahun karena dia juga mendapatkan itu 10-20 tahun di rumah, di keluarganya, bahkan ada di gen di darahnya. Nah, ini ya, maka doa bisa menembus itu semua. Kemudian yang ketiga, yang pertama berakal, kedua cari sahabat yang berakal, yang dua yang baik akhlaknya. Ya, baik akhlaknya itu apa sih? Akhlak yang baik itu kata ulama yang lain mengatakan senyum, orang yang suka senyum ketika berjumpa, kemudian suka memberi, ya. Kemudian yang ketiga, mudah memaafkan. Ini akhlak yang baik itu sebagai salaf mengucapkan 3 hal itu, yaitu bibir yang tersenyum dan tangan yang suka memberi dan hati yang mudah memaafkan, yang lapang hatinya dan mudah
memaafkan. Maaf Ustaz, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, siap. Kemudian yang ketiga, jangan sahabati orang fasik. Yang orang fasik itu orang yang banyak berbuat dosa besar. Orang fasik. Nah, seperti ini dia menunjukkan dia tidak takut kepada Allah. Wa man la yakhafullah ta'ala la tu'man ghailatuhu wa la yuwasaq bihi. Orang yang tidak takut kepada Allah, kita tidak aman dari dia berkhianat kepada kita. Ya, bahaya. Jangan memelihara anak macan istilahnya. Ya, sekarang dia lucu, gede dia makan kita. Nah, ini karena dia tidak takut kepada Allah. Kemudian kita selesaikan sedikit al-mubtadi' ahli bid'ah, ini bahaya sekali ya. Ya, Mu'tazilah. Sekarang di Indonesia banyak Mu'tazilah, orang liberal. Nah, ini bahaya ya, bahaya ya. Yang seluruh ulama sudah sepakat bab wajib, dia bilang nggak wajib. Ya, yang seluruh ulama sepakat waris laki-laki itu 2 kali perempuan, dia bilang sama. Nah, ini bahaya. Inilah syarat orang yang perlu kita sahabati. Dan yang terakhir, bukan orang yang rakus kepada dunia, ya, rakus kepada dunia, ya, dari makanan, minuman, pakaian, ya, kendaraan, tempat tinggal, ya. Makanya para salaf mengatakan janibu majalisana dzikra ta'ami wan nisa, jauhkan majelis kami dari pembicaraan tentang makanan dan tentang wanita, tentang syahwat perut dan kemaluan. Ngobrol tentang 2 hal itu aib di kalangan thalabatul ilmi, di kalangan para salafus saleh dahulu. Ya, atau ngobrol tentang merek-merek motor, merek-merek mobil. Mereka zuhud, tidak merasa butuh untuk tahu semua tentang dunia. Nah, mengambil dari dunia apa yang mereka butuhkan saja dan menyibukkan dirinya dengan ibadah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini yang kita bahas dari tips mencari sahabat, yaitu 5 kriteria orang yang layak kita sahabati. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Penyampaiannya sangat bagus sekali. Kepada peserta kajian, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Ya, materi kita tentang tips-tips mencari sahabat. Saya ada pertanyaan, Dr. Fajar. Bagaimana mensikapi pergaulan tempat kerja dengan sesama Muslim? Dengan mensikapi pergaulan tempat kerja sesama Muslim yang bangga dengan liberalnya, dengan pemahaman liberalnya, Ustaz. ya. Jadi seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, ini memang pertanyaan yang bagus ya, karena memang kenyataan yang kita hadapi ya begitu. Ya, kita ini kaum muslimin terbesar di dunia kumpulnya itu di Indonesia. Makanya dilemahkan umat Islam Indonesia dari keilmuannya dulu, karena ilmu itu akar. Dilemahkan dari akarnya. Ya. Karena kalau mereka memotong pohon Islam terang-terangan pasti orang melawan. Tapi kalau dari akarnya diracunin, nggak kelihatan. Ya, kelihatannya duduk di bawah pohon, padahal lagi meracuni akarnya. Nah, seperti itu gambaran umat Islam di Indonesia ini. Kampus-kampusnya banyak dikuasai lulusan Amerika. Dan di Amerika mereka itu belajar ke siapa? Ke orang Yahudi, bukan ke orang Islam. Belajar Islam kepada orang Yahudi yang tidak beriman dan bukan Muslim. Ya,
Apa yang dia dapatkan dari sana? Keraguan. Karena gurunya apa? Gurunya saja nggak yakin Islam benar, maka dia juga nggak yakin. Makanya dikatakan al ustad ahammu minal madah. Ya, dikatakan guru itu lebih penting dari pelajarannya. Siapa gurunya itu lebih penting dari apa pelajarannya. Wal manhaj ahammu minal ustad, minal mudaris. Ya, dan metode bagaimana cara dia membahas itu lebih penting lagi dari siapa gurunya. Maka ya kita menghadapi kenyataan itu di sini. Ya, maka dari itu ya kita ajaklah dia untuk memulai mengenal riwayah, karena agama kita itu ada dua bidang, satu riwayah, dua diroyah. Riwayah itu adalah dalil-dalil nakli. Kalau diroyah dalil-dalil akli. Nah, orang-orang liberal ini mereka berlebihan dalam bersandar kepada dalil-dalil akli, dalil-dalil akal. Ya, dan mereka tidak punya modal dalam pengetahuan terhadap dalil-dalil nakli. Dia baca ayat juga salah-salah, baca hadis juga nggak tahu sahih dhaifnya, ya riwayat dari salafus soleh, dari sahabat juga nggak ada, maka kita masuki kekurangan dia itu. Kita masuki, kenalkan dia ayatnya bicara begini, ini artinya, ini ayatnya, ini artinya, hadisnya begini. Ya, kamu berani nggak membantah Allah, membantah Rasulullah? Ini kalau berani silahkan. Yang sudah ada contoh orang yang membantah Allah, yaitu siapa? Iblis. Kalau kamu berani membantah iblis, Allah, ya silahkan. Nah, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan sahabat, asar dari setelah Quran, hadis, asar dari salafus soleh, yaitu dari sahabat, dari tabiin, bawakan, nakli. Nah, kemungkinan besar mereka itu terjatuh pada liberalisme itu karena ini. Karena dia tidak punya bekal yang cukup dalam mengenal khususnya hadis-hadis Nabi alaihissalam. Ya, dan asar para salaf. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita isi kekurangan mereka itu, kita kenalkan mereka dengan hal tersebut. Ya. Kalau Ustaz, kalau misalnya orang tersebut kita tidak bisa menghindari secara fisik karena dalam lingkungan satu pekerjaan, Ustaz. Jadi selalu bersinggungan, selalu interaksi dalam pekerjaan. Ya. Terus Nah, yang kedua dia juga merasa punya ilmu agama, walaupun pemahamannya juga belum tentu betul gitu, Ustaz. iya, jadi memang apa namanya kecerdasan itu bisa membuat kesombongan. Nah, kesombongannya iblis gitu. Dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Jadi merasa akalnya itu lebih benar daripada dalil yang datang dari Allah. Nah, kalau kita tidak bisa, makanya Allah Ta'ala mengatakan, ya, wala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka bicara dalam masalah yang lain. Kalau dia bicaranya bukan masalah kesesatannya itu, ya nggak apa-apa. Ya, kita baik di bidang yang lain. Jangan diajak ngomong agama orang begitu. Kasihan nanti dia malah dosa. Ya, diajak urusan yang lain nanti. Apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Syukran Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Ustaz Abdul Hakim? Tafadhol. Izin bertanya Pak Ustaz. Iya, silakan Pak Haji Mas Rial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya Mas Rial. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana implementasinya amal ma'ruf nahi mungkar itu yang sebenarnya Pak Ustaz. Kalau kita lihat kan yang familiar, yang populer itu kan amal ma'ruf saja.
naik mungkarnya kayaknya disepelekan sehingga macam-macam yang kita dengar yang berkembang di negara kita. Yang semestinya seperti apa sih Pak Ustadz? Ya. Mohon maaf, terima kasih Pak Ustadz. Ya memang Allah Ta'ala mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Jadi agama Islam ini ada memang yang ringan kita lakukan, tapi juga banyak permasalahan dalam agama kita yang berat kalau kita amalkan. Kenapa berat? Karena resikonya. Ya, resikonya. Makanya di surat Luqman, ketika Luqman memberi wasiat kepada anaknya wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang baik, wanha 'anil munkar. Laranglah dari yang mungkar, setelah itu apa? Wasbir ala ma asobak. Setelah nahi mungkar, sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya. Jadi ya, amar ma'ruf itu seperti menanam padi, memupuk, menyiram, itu amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar itu membasmi tikus. Ya, membasmi tikus itu kan dibilang kejam nanti. Padahal itu baik. Karena tikus ini merusak. Ya, ini yang merusak agama kita, merusak ya agamanya kaum muslimin. Itu banyak dari musuh-musuh Islam. Rasulullah mengatakan tatada'a bikumul umam kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Sebentar lagi seluruh manusia akan mengepung kalian untuk merusak kalian seperti orang-orang mengepung nampan, makanan yang ada di atas nampan. Ya, mereka mengepung kalian, merusak agama kalian. Nah, begitu. Makanya para ulama memberikan syarah terhadap hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau dengan syarat kalau tidak menimbulkan kemungkaran lebih besar. Kalau menimbulkan kemungkaran lain yang sama, kosong-kosong dong. Kalau menimbulkan kemungkaran tapi kecil, itu tetap disyariatkan. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, fabi lisanihi, dengan lisannya. Ya. Kalau dengan tangannya siapa? Contohnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, Masya Allah Pak. Luar biasa itu. Dengan lisannya siapa? Imam Ahmad mengatakan Nabi Muhammad SAW ya, sebelumnya SAW, beliau mengatakan berhala-berhala ini adalah kesyirikan akbar, kalian akan masuk neraka dengan ini. Setelah Rasulullah mengucapkan itu, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Itu kan karena Rasulullah ingkarul mungkar terhadap kesyirikan. Ya, alihada jama'atana, untuk inikah kau kumpulkan kami. Dulunya Rasulullah dicintai oleh mereka karena Rasulullah belum mulai ingkarul mungkar. Begitu mulai nahi mungkar, mulailah terjadi itu permusuhan. Dengan lisannya seperti Imam Ahmad nggak mau mengatakan Quran itu makhluk. Ya, orang Mu'tazilah liberal zaman dulu mengatakan Quran makhluk, Quran wajib dirubah karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Zaman Rasulullah waris itu 2:1. Sekarang nggak sesuai, sekarang 1:1. Karena sekarang perempuan juga bekerja, katanya. Dan zaman dulu jilbab wajib, zaman sekarang nggak wajib, yang penting sopan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Imam Ahmad mengingkari sampai di penjara di bawah tanah. Ya, bajunya lengket dengan kulit, darah, keringat. Baju sudah compang-camping karena cambukan. Dan ini Masya Allah dengan lisan ada resikonya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih yang ketiga, fa'ilam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu, tidak berani itu, maka ingkari dengan hati. Caranya apa? Pergi hijrah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala waktu fitnah khalqil Quran itu
beliau hijrah ke Mesir. Ya, ini kalau kita tidak mampu dengan kemungkaran yang sangat banyak, hijrah. Rasulullah SAW mengatakan, yakadu ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yadba'u biha syafal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Rasulullah mengatakan, di akhir zaman nanti, sebaik-baik harta seorang mukmin adalah seekor kambing yang ia mengembalakannya di gunung-gunung dan di tempat-tempat mata air. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian, dari kemungkaran-kemungkaran yang harusnya diingkari. Kalau nggak mampu, pergi aja. Yang kita udah ke gunung masih dikejar juga. Nah, seperti itulah risiko, ya. Nah, risikonya makanya akan terpilih oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang besar orang-orang yang berani menanggung kesulitan yang besar. Inna aidamal jaza ma'idamil bala. Rasulullah mengatakan besarnya pahala sesuai besarnya ujian yang didapatkan, yang ditanggung, beratnya ujian. Makanya asyaddal nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Yaitu karena ingkarul mungkar, karena nabi itu mengingkari kemungkaran, mengingkari kesyirikan, mengingkari mereka mengurangi timbangan, mengingkari LGBT, Nabi Lut, mengingkari, ya, banyak diingkari. Sejak mereka mengingkari itulah terjadi permusuhan. Nah, itulah kisah para nabi, hingga di antara mereka ada yang dikejar, ada yang disalib, ada yang dibelah badannya jadi dua. Itu seperti itu. Nah, maka kita harus melihat kemampuan kita. Yang penting sekali adalah kita tidak ikut kepada kedzaliman dan kemungkaran itu, tidak menyetujui dan tidak ikut serta, ya. Lari membawa keselamatan agama kita. Kalau bisa mengingkari dengan lisan, maka lakukan, ya. Kalau bisa dengan tangan, maka itu paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz. Saya kira cukup. Oh, cukup ya? Ya, Pak Haji. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan, Pak Haji. Ya. Masih pembahasan yang sama tentang syarat-syarat mencari sahabat. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Abdul Hakim LCMHI yang sudah menyampaikan kajiannya pada siang hari ini tentang syarat-syarat atau sifat-sifat yang disyaratkan orang yang dipilih menjadi teman. Sangat bagus sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumul khairan juga kepada para peserta kajian. Mudah-mudahan tetap semangat, bersabar dalam mencari ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Kita cukupkan, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, ya. Amin. 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 Semua. Ustaz. Ya, Afan. Insyaallah. Ustaz Saman. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dr. Fajar, Pak Ustadz, Dr. D, terima kasih. Bapak Ibu. Masya Allah, syukuran semua ya. Amin. Ketemu minggu depan, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu.